Andrea tidak tahu kalau Riley mengajaknya berbicara lagi secara empat mata. Kali ini sebelum Andrea kembali ke mansionnya dan James. Wanita itu mengatakan bahwa kemungkinan besar Rio akan datang melamarnya. Riley beralibi kalau dari kemarin dia sibuk mempersiapkan pernikahannya dengan Rio. Bahkan Riley menuturkan kalau Mami sudah tahu dan mendukungnya. Dia meminta maaf karena pernikahannya terkesan terburu-buru, padahal Riley sudah menyiapkannya dari lama. Hanya saja Andrea tetap merasa janggal. Meski dengan alibi seperti itu, Riley bisa saja menghindarinya dengan cepat. Tapi kenapa kamu baru memberitahukannya sekarang, Riley? Tanya Andrea. Tidak, Kak, aku lupa memberitahukan kakak. Riley menunduk sejenak kemudian menarik kedua sudut bibirnya ke atas. Kakak menyetujuinya, kan? Setuju untuk. Andrea masih belum paham maksud Riley. Setuju kalau aku dan Kak Rio menikah dalam waktu dekat, jawabnya. Andrea tahu kalau alasan Daddy tidak menyetujui pernikahan antara Riley dan Rio bukan karena Rio pernah menjadi mantan kekasihnya. Meski itu juga bisa jadi salah satu kemungkinan. Tapi lebih ke tidak setuju karena Rio merupakan bagian dari keluarga Hilton. Kenapa adiknya itu tidak pernah mengerti dan menyadari kalau Daddy sebenarnya sayang padanya? Menikah dengan Rio mungkin hanya akan membuatnya semakin menderita. Tentu saja, apa alasan aku tidak setuju? Karena yang menjalankan pernikahan itu nanti adalah kamu, bukan aku. Jadi aku hanya bisa berharap yang terbaik untuk kamu. Mungkin Andrea tidak tahu kalau saat ini James datang menyusulnya. Langkahnya terhenti ketika mendengar dua kakak beradik itu sedang berbincang serius. Tampaknya hanya Riley yang menyadari keberadaan kakak iparnya. Dengan sebuah ide yang terlintas, dia bertanya pada Andrea. Kak, apa kakak masih mencintai Kak Rio? James yang mendengar itu segera berbalik dan berdeci pelan. Enggan untuk mendengarkan percakapan mereka lebih lanjut. Tentu saja, tidak. Riley terkekeh. Aku bisa saja membatalkannya kalau kakak masih mencintai Kak Rio. Mana mungkin aku menikah dengan pria yang kakakku cintai? Andrea menghela napas. Entah kenapa sekarang rasanya Riley sengaja mencari masalah dengannya. Karena dia sama sekali sudah tidak ada perasaan pada pria itu. Lalu kalau aku mengatakan padamu aku masih mencintainya, maka nyahlah, jangan menikah dengannya. Kamu mau apa? Ujar Andrea jengah. Riley mengerucutkan bibirnya, merasa kalau sepertinya sang kakak sedang marah karena ucapannya. Maafkan aku, Kak. Aku bukannya bermaksud mengorek luka lama kakak. Hanya ingin memastikan dan aku tidak akan menyesal bila menikah dengan Kak Rio, jelas Riley. Andrea menggeleng pelan, kemudian menepis dengan lembut tangan Riley yang ingin memeluk lengannya. Dia sudah tidak terperdaya lagi kalau Riley bersikap imut seperti ini. Jangan pernah bertanya aku masih mencintai pria itu atau tidak, karena sebenarnya cintaku sudah lama mati. Kalau kamu tanya siapa pria yang aku cintai, maka jawabannya kamu bisa lihat siapa yang mendampingiku sekarang. Andrea menutup pembicaraan mengenai Rio. Dia segera menghampiri Mami dan juga suaminya. Karena tahu sebentar lagi mereka akan kembali ke rumah. Sesampainya di sana, James masih mengobrol dengan Mami. Andrea mendekat untuk menyentuh lengan James, namun pria itu dengan cepat menjauh sebelum Andrea sempat menyentuhnya. Kalian berdua yang akur, ya. Mami berharap kalian bisa cepat memiliki anak. Mi, itu terlalu cepat. Aku dan James masih mau menikmati masa pacaran dulu, iya kan, suamiku? James hanya berdehem pelan, kemudian pamit lebih dulu. Entah kenapa sikap James sepertinya aneh sekarang. Dia sama sekali tidak menoleh ketika Andrea memanggilnya. Apa yang sudah terjadi? Kak, hati-hati di jalan. Andrea melirik Riley curiga. Apa saat mereka membicarakan Rio, James mendengarkannya tanpa sengaja. Tapi bagaimana bisa? Seharusnya dia menyadari keberadaan pria itu.
Ketika masuk mobil, entah kenapa atmosfernya berubah dingin dan Andrea merasa cukup canggung sekarang. James hanya diam without bersuara, begitu juga Kelvin yang fokus menyetir. James, jangan dengarkan ucapan Mami yang meminta cucu. Dia hanya ingin basa-basi sebelum pergi, ujar Andrea. James berdecih. Iya, aku tahu. Bisa bahaya kalau sampai anakmu lahir tapi cacat sepertiku. James. Entah kenapa Andrea benar-benar marah karena ucapan James yang terdengar sarkastik. Andrea memilih untuk diam karena tidak ingin kesal. Dia terjebak dengan pikirannya tentang James. Namun pria itu tampaknya salah paham. Namun, semakin didiamkan, Andrea malah tidak tahan. Dia harus menyelesaikannya dengan segera sebelum kesalahpahaman itu semakin melebar. Kamu marah karena aku membahas Rio dengan Riley. Tidak, balas James acuh. Lalu kenapa sikapmu seperti ini? Kamu yang mengatakan padaku untuk tidak kekanakan, tapi sekarang malah kamu yang kekanakan. Ujar Andrea kesal. Kenapa kamu marah? Balas James lebih tinggi. Aku gak marah, aku hanya kesal, James. Kamu tiba-tiba berubah aneh begini. Apalagi kamu mengatakan seolah-olah kalau kita punya anak, anak itu akan jadi milikku, bukan milikmu. Ucapan Andrea membuat James bungkam. Dalam hati James sebenarnya merasa bahwa ucapan dirinya ada benarnya. Toh juga tidak mungkin Andrea mau anaknya terlahir cacat sama sepertinya, kan? Kelvin melirik Andrea, karena wanita itu tampak menahan untuk tidak menangis. Ini kedua kalinya Kelvin melihatnya menangis. Lebih tepatnya, hanya air mata yang tiba-tiba jatuh ke pipi Andrea. Namun wanita itu berusaha menepisnya dan segera mengusap air mata tersebut. Tidak ingin terlihat lemah di hadapan orang-orang. Mungkin sedang merasa jenuh karena James. Sekokoh-kokohnya Andrea membentengi perasaannya, toh akan jatuh juga. Ketika sampai pun, Andrea langsung masuk ke kamar lebih dulu. Namun dia kembali keluar dengan ekspresi wajah panik. Pantas saja dia benar-benar sensitif hari ini. Kebetulan Ditra sedang mengepel lantai. Di sana, Andrea memanggilnya. Ditra, kamu punya cadangan pembalut. Andrea punya siklus menstruasi yang jelek. Jarak 1 bulan, misal bulan ini mens, bulan depan gak, tapi bulan depannya baru mens lagi. Sehingga dia kadang tidak memperdulikan atau menyiapkan pembalut. Ada, Nyonya, saya carikan dulu. Ujar Ditra yang dengan gesit melepas alat pelnya. James yang baru sampai depan kamar mengernyitkan dahinya karena merasa Andrea sedang berdiri di depan pintu kamar. Kamu mengha. Silahkan, ujar Andrea yang memang sedang malas mendebat dengan James. Apa yang kamu lakukan di depan pintu? Ya, apa yang kamu lakukan di depan pintu? Pertanyaan yang sama dengan nada dan raut wajah yang sama. Menjaga pintu, jawab Andrea acak. Dia benar-benar merasa kesal saat ini. Periodenya datang, dan ketika Andrea berada dalam periodenya, jangan harap Andrea tidak akan berulah dengan moodnya. Bahkan lebih baik kalau dia dan James pisah kamar saja untuk malam ini. Meski rasanya mustahil karena Andrea juga tidak mau tidur sendiri. Sekarang sudah ada teman tidur, tapi dia memilih tidur sendiri. Kamu memang aneh, balas James. Kelvin juga lewat di depan Andrea. Karena James menyuruhnya untuk pergi ke ruangan kerja James lebih dulu. Nyonya, apa yang Anda lakukan di depan pintu? Tanya Kelvin bingung. Aku sedang menjaga pintu. Kelvin menggaruk tengkuknya yang tidak gatal. Kemudian pamit karena memang tidak mau mengganggu nyonyanya menjaga pintu. Tidak lama setelah Kelvin pergi, Ditra datang membawakannya benda yang Andrea minta. Dengan cepat Andrea masuk ke dalam kamar setelah mengucapkan terima kasih. Sepertinya dia sedang tidak berjodoh dengan James sekarang. Karena buktinya, Andrea masuk, James malah keluar. James, aku minta hari ini jangan ganggu aku, ucap Andrea sebelum James pergi. Yang benar saja, bukankah wanita itu yang nantinya akan mengganggunya?
James tidak pernah mengganggu Andrea sekalipun. Pria itu memilih untuk mengacuhkan Andrea. Siapa sangka ketika dia berada di ruang kerjanya, Kelvin menanyakan hal mengenai Andrea. "Tuan, apa Anda merasa kalau Nyonya aneh hari ini?" "Aneh bagaimana?" "Dia mengatakan pada saya akan menjaga pintu. Saya rasa kita harus mencoba mengecek kondisi kejiwaan Nyonya," ucap Kelvin serius. James yang mendengar hal tersebut tidak bisa menahan tawa. Tentu saja, siapa yang tidak tertawa ketika mendengar hal tersebut? Kamu baru melihatnya aneh. Padahal dari kemarin dia memang sudah aneh. Tapi, dia jadi lebih aneh sih. Kelvin terpana ketika mendengar ucapan James. Benar-benar merasa kalau nyonyanya itu memang membawa perubahan terhadap tuannya. Tuan yang bahkan jarang terlihat senang. Sepertinya ini kali pertama Kelvin melihat James tertawa begitu lepas. "Mungkin dia sedang memikirkan kasusnya," ucap James setelah tertawa. Namun sepertinya ekspresi itu tidak bertahan lama karena nyatanya, wajah James berubah datar. Kemudian mengajak Kelvin untuk membahas mengenai beberapa hal yang memang akan mereka persiapkan sebentar lagi. Sementara James dan Kelvin sedang bekerja, ada Andrea yang saat ini uring-uringan karena merasa nyeri dan tidak nyaman. Mana dia masih memikirkan bagaimana sikap James yang kekanakan. Dia sebenarnya cemburu atau marah tidak jelas. Andrea tidak mau ambil pusing, karena setelahnya dia mencoba bangkit. Namun tubuhnya seakan menolak untuk bangun. Karena malas, Andrea hanya mencoba untuk meraih tombol darurat yang ada di kamar. Tidak butuh waktu lama, Ditra langsung datang, karena kebetulan Ditra yang terdekat. "Ada yang saya bisa bantu, Nyonya?" Percayalah, sekarang Ditra sedang berdiri di ambang pintu karena tidak berani melangkah masuk ke dalam kamar tuannya. Andrea menengok dengan kesal. "Bawakan aku makanan, Ditra, aku benar-benar lapar. Jangan lupakan sus keringku," ujar Andrea yang terpaksa berteriak agar Ditra mendengar. "Bawa masuk setelah kamu mengambilnya. Jangan letakkan di depan pintu," tukas Andrea lagi. "Baik, Nyonya," balas Ditra yang memang posisinya sudah berada 5 langkah di depan pintu. Raeli benar-benar mewujudkan ucapannya. Ketika Dedi pulang keesokan harinya, Raeli meminta Rio untuk datang. Pria itu bahkan sudah mengenakan pakaian yang sangat formal untuk bertemu calon mertuanya. Siapa sangka dengan keinginan Raeli maka akan mempermudah segalanya. Menikah dengan anggota keluarga Celestine mungkin saja bisa mengambil kepercayaan papanya. Setidaknya mereka berdua sedang duduk dengan ekspresi yang begitu serius. Di depan mereka ada Mami dan Dedi yang saat ini ikut menatap mereka serius. Raeli tidak tahu kalau akan segugup ini ketika berhadapan dengan kedua orang tuanya. Dia menggenggam kuat tangan Rio sebagai tanda bahwa dia sedang menyalurkan rasa gugupnya. "Jadi, apa yang ingin kalian berdua katakan pada Dedi dan Mami?" Wanita parubaya dengan dandanan modis itu bertanya lembut. Dedi hanya berdehem pelan, memasang ekspresi tak mengenakan. Semakin membuat nyali kedua insan yang hendak mengajukan restu itu menciut. "Jadi kamu benar-benar serius untuk menikah dengan putri saya?" Sepertinya Dedi terlalu peka ketika melihat dua sejoli itu duduk bersimpuh dengan ekspresi yang cukup serius. "Itu benar, saya memang serius pada putri Anda. Saya benar-benar mencintainya sejak pandangan pertama." Dedi sempat terkekeh kecil mendengar ucapan pria muda di hadapannya. Bukan kekehan yang bagus, karena kekehan itu mengandung sarkastik, yang ingin menyindir Rio karena ucapannya. "Saya begitu menyayangi putri saya, dan tidak akan tinggal diam kalau kamu berani menyakitinya," ujar Dedi yang kini terdengar menghela napas. Tanpa mereka semua ketahui, Dedi dan Andrea membicarakan masalah ini sebelumnya. Andrea mengatakan pada Dedi kalau dia benar-benar sudah tidak mencintai pria itu, dan berharap Dedi mau merestui mereka. Mami yang mendengar hal tersebut lantas menoleh dengan sebuah senyum. "Nah, kalau begini baru Mami suka, Dad.
Namun sebelum itu ada yang ingin saya tanyakan pada kamu. Saat ini keluarga saya sedang dihadapkan dengan masalah. Kalau kamu menikah dengan cepat, maka saya tidak bisa fokus terhadap masalah saya. Rio dan Raeli menghela napas lega. Karena sepertinya Dedi memberikan mereka restu tanpa Raeli harus menjalankan rencananya. Padahal kalau sampai Dedi tidak memberikan izin untuk menikah dengan Kak Rio, dia sudah ancang-ancang mengeluarkan jurus kedua. Berpura-pura bahwa dia sudah hamil anak Kak Rio. Meski beresiko, setidaknya hal itu bisa jadi jalan pintas Dedi setuju untuk menikahkan mereka. Saya sebenarnya ingin menunggu, hanya saja saya sudah mempersiapkannya dengan matang. Anda tenang saja, pernikahan akan kami laksanakan secara sederhana dulu. Raeli mendadak terkejut dengan ucapan Rio. Karena sebenarnya bukan ini rencana Raeli. Dia bahkan sudah membayangkan menikah dengan pesta megah 7 hari 7 malam. Kalau seperti ini, bukankah semua akan sia-sia? Dia bahkan sudah mengatakannya pada Kak Andrea. Astaga, kenapa malah menjadi seperti ini? Kesar Rio, saya tahu kamu dari keluarga Hilton. Keluargamu saya dengar hampir bangkrut. Rio mengangguk mengonfirmasikan berita tersebut. Sebenarnya itu karena pihak RJK Company membeli saham yang cukup besar. Lalu apa kamu bisa menjamin kehidupan putri saya akan baik-baik saja? Padahal perusahaan keluargamu diambang kebangkrutan, dan tentu saja saya tidak akan pernah mau membantu meskipun saya tahu kamu akan menjadi menantu saya. Raeli yang mendengar hal itu hanya mampu menyembunyikan rasa terkejutnya. Apalagi dia baru mengetahui fakta ini, bahkan rasanya Raeli ingin berpikir ulang tentang rencananya. Kenapa? Kenapa Raeli tidak mencari tahu latar belakang keluarga Kak Rio? Tampangnya yang kasual dengan beberapa aksesoris branded membuat Raeli berpikir pasti Rio bukanlah orang sembarangan. Wanita itu hanya bisa menghela napas pasrah, toh nasi sudah jadi bubur. Mau dienyahkan beberapa kali pun, Raeli juga akui dia mencintai Rio. Tentu saja, saya tahu maksud Anda. Bagus, saya harap kamu bisa membahagiakan putri saya. Rio sebisa mungkin membuat dirinya pantas menjadi menantu keluarga ini. Karena rencananya akan terlaksana dengan mudah. Setelah meminta restu, Raeli mengantar Rio sampai depan rumah. Wanita itu masih tidak bisa mencerna informasi penting dari orang yang akan menjadi suaminya dalam waktu dekat. Begitu Raeli keluar dari rumah, Rio memeluknya dengan erat. Raut wajah pria itu berbinar dengan serius. Benar-benar sangat bahagia sampai Rio tidak kuasa menahan air matanya. Akhirnya dadimu merestui, Raeli. Wanita itu hanya diam dan membiarkan Rio memeluknya. Tidak disangka kalau mereka akan semudah ini lolos tinjauan dari Dedi dan Mami. Aku akan menyampaikan berita ini pada keluargaku. Tunggulah, Raeli, sebentar lagi kita akan hidup bahagia hanya berdua. Aku juga, Kak, balas Raeli. Sampai berjumpa lagi. Begitu masuk setelah mengantarkan Rio ke depan rumah, Dedi dan Mami menunggunya untuk bicara empat mata. Pria parubaya yang terlihat tegas dan berwibawa itu meminta Raeli mendekat karena ada hal yang ingin disampaikan. Kakinya melangkah dengan takut. Lebih tepatnya, dia takut kalau Dedi marah dan memutuskan hubungan mereka. Raeli, kamu benar-benar yakin akan menikah? Tanya Mami dengan lembut. Ada hal yang Raeli tidak ketahui. Karena di mata Dedi dan Mami, Raeli adalah sosok gadis yang lugu dan polos, tidak mengenal kerasnya dunia persaingan pewaris keluarga. Bukan rahasia umum kalau keluarga Hilton memiliki anak haram. Mereka lebih tidak menyangka lagi kalau orang yang mereka hindari justru akan menjadi keluarga mereka sebentar lagi. Kamu tidak mau memikirkannya lagi, Raeli? Tanya Dedi memastikan. Seakan Dedi sedang sengaja menggoyahkannya. Padahal hati Raeli sudah benar-benar mantap. Apalagi dia ingin menutup kecurigaan Andrea tentang masalah yang berkaitan dengan proyek Liam. Kamu sudah mengenal keluarga Rio dengan baik.
Tanya Mami memastikan. Sudah, Mami, Kak Rio itu selalu menceritakan hal-hal kecil yang terjadi padanya, apalagi menyangkut keluarganya, bohong Riley. Dia benar-benar baru mengetahui bahwa Rio merupakan anak dari keluarga Hilton, keluarga yang memiliki reputasi buruk karena banyak petinggi yang melakukan korupsi. Dia juga pernah mendengar gosip dari Valet, kalau keluarga Hilton punya satu anak haram. Dengar, sayang. Apapun yang kami lakukan ini, semua semata-mata hanya untuk kamu dan demi kebahagiaan kamu, sayang. Jangan pernah merasa kalau Daddy dan Mami ini tidak sayang padamu. Iya, Mi, jawab Riley gugup. Mami kini bangkit dan mengambil tempat di samping Riley. Menarik gadis itu ke dalam pelukannya. Pelukan yang benar-benar hangat. Tidak disangka kalau Riley akan menikah secepat ini. Jangan lupa beritahu kakakmu. Karena dia juga membantumu membujuk Daddy agar mau merestui kalian, ujar Daddy. Mendengar hal tersebut, Riley menoleh dengan kesal. Bagaimana bisa Andrea justru membantunya? Apa yang sebenarnya wanita itu ingin lakukan? Kemarin saja dia membuat Riley ketar-ketir karena ternyata wanita itu mencurigainya sebagai orang yang menjadi dalang dari masalah proyek Liam dan Lumiere Group. Iya, Dad, pasti. Padahal Mami ingin kamu menikahnya nanti-nanti saja. Ada banyak hal yang ingin Mami lakukan bersama kamu, sayang. Kan setelah menikah pun aku masih bisa menemani Mami. Aku tidak akan meninggalkan Mami begitu saja kok. Sebelum Daddy beranjak dari tempatnya, dia sempat berkata pada Riley. Kalau memang kalian ingin cepat menikah, usahakan sebelum sidang atau sesudah sidang. Jangan sampai kalian berbahagia di saat kakak kamu malah sedang berjuang untuk membuktikan dirinya tidak bersalah. Riley mengangguk paham. Tentu saja sebelum sidang dia akan menikah. Karena Riley punya alasan yang kuat jika dirinya kembali dicurigai. Ingat ini, Riley, tinggal saja sendiri. Jangan bergabung dengan keluarga suamimu. Karena meski Rio baik, keluarganya belum tentu menerima kamu dengan baik, ucap Mami memberikan nasihat. Sementara itu, ketika Rio sampai di rumah keluarganya, dia bisa melihat suasana tegang ketika hendak makan siang bersama. Ada Karemia dan juga Nyonya Hilton yang sedang duduk dengan pandangan tertunduk. Sementara Tuan Hilton duduk dengan tenangnya, seakan sengaja menunggu kedatangan Rio. Sebelum pria itu pergi ke kediaman Celestine, dia mengatakan kepada Tuan Hilton terlebih dahulu mengenai masalah ini. Lebih tepatnya rencana untuk membangkitkan perusahaan dan mengambil kembali apa yang sudah dijual. Tentu saja kabar dari Rio membuat semangat Tuan Hilton kembali bangkit. Tidak peduli meski yang Rio nikahi nanti anak angkat, tapi setidaknya mereka jadi punya hubungan keluarga dengan anggota keluarga Celestine. Bagaimana, putraku? Mendengar Tuan Hilton memanggil Rio dengan embel-embel putraku membuat dua wanita yang ada di meja makan itu bergidik ngeri. Lihatlah, sekarang siapa yang sedang jilat ludah sendiri. Padahal mereka mengetahui dengan jelas bagaimana sikap Tuan Hilton terhadap puteranya yang lahir dari rahim pembantu. Karemia mengepalkan tangannya kuat. Dia membenci fakta kalau sekarang dia kalah dari anak haram seperti Rio. Sudah cukup dia menderita ketika mendengar kabar bahwa dia memiliki kakak beda ibu, sekarang apa posisinya sebagai calon pewaris akan digeser oleh pria tidak tahu diri ini. Bagaimana, apa Tuan Alvaro menerimamu sebagai menantunya? Tanya Tuan Hilton sekali lagi. Pria itu menarik kedua sudut bibirnya, sengaja memperlihatkan bahwa sekarang dirinya lah pemenangnya. Tentu saja, saya berhasil menjadi bagian dari keluarga Celestine. Setidaknya kita akan merasa terbantukan karena pernikahan ini, ucapnya dengan mantap. Hohoho. Tuan Hilton terdengar senang. Dia bangkit dari tempatnya dan memberikan pelukan pada pria itu. Bagus sekali. Lanjutkan. Karemia merasa kesal bukan main. Pria itu berhasil menarik simpati papanya. Mata wanita itu melirik mamanya yang kini sedang duduk dengan tenang.
Tatapan khawatir itu membuat Nyonya Hilton menghela napas. Dia memberikan kode supaya Karemia tetap tenang dan tidak terpancing emosi. Kamu sungguh hebat, putraku. Kamu bisa diandalkan dalam membantu perusahaan kita bangkit dari keterpurukan. Rio mengangguk paham. Anda tenang saja, Tuan. Saya pasti mendapatkan bantuan Celestine seperti yang Anda inginkan. Hahaha. Ini baru anakku, jangan panggil aku Tuan. Biasakan mulai sekarang panggil aku Papa. Sebenarnya Rio enggan untuk mengatakan hal tersebut, terlebih lagi dia tidak benar-benar ingin mendukung Tuan Hilton. Yang dia inginkan hanya menjadi pewaris, lalu membuat mereka kehilangan segalanya. Suamiku, makanlah dengan tenang. Lalu kamu, Rio, ikut makanlah bersama kami, ujar Nyonya Hilton yang masih bisa memperlihatkan sikap tenangnya. Seakan-akan sedang mempersiapkan sesuatu yang tentunya akan sangat buruk kalau sampai Rio kecolongan begitu saja. Lalu sebaiknya kita pikirkan, apa yang harus kita persiapkan sebelum pernikahan dimulai. Rio menyunggingkan senyumnya. Nyonya tenang saja, karena saya dan kekasih saya sudah mempersiapkan semuanya dengan sangat matang, jelas Rio. Setelah makan siang, Karemia menarik mamanya dengan kesal. Mama, kenapa malah mendukung dia? Kalau sampai posisiku digeser olehnya, bukankah kita berdua bisa tamat bersama? Ujar Karemia memekik karena kesal. Mami menggeleng pelan. Tenanglah, Karemia. Justru ini adalah awal yang bagus, karena kamu tidak tahu apa yang mungkin Mama persiapkan menyambut keluarga baru kita, bukan? Ujar Nyonya Hilton penuh senyum licik. Karemia mengernyitkan dahinya bingung. Memang apa yang akan Mama siapkan? Menurutmu bagaimana dengan sosok mertua yang disegani oleh menantunya? Jangan bilang Mama mau. Itu benar, Mama akan membuat keluarga kita merasakan bagaimana perjuangan keras ketika berada di keluarga Hilton. Apa kakak masih mencintai Kak Rio? Ucapan wanita itu membuat dirinya terus-menerus memikirkan hal yang tidak jelas. James benar-benar membenci akan hal itu. Emosinya mendadak tidak stabil setelah pulang dari pengasingan. Bahkan ketika malam semakin larut dan dia baru selesai melampiaskan seluruh emosinya di ruang pengasingan, James bisa merasakan bahwa keadaan kamar kini hening. Dia menebak kalau Andrea sudah tidur, namun tebakannya salah. Karena Andrea tidak ada di kamar. Pria itu menghela napas gusar. Aku bisa gila kalau seperti ini terus. Ujarnya kesal. Apa yang membuatmu gila? Suara Andrea menyapa indera pendengarannya. Pria itu berbalik dengan ekspresi datar dan mulai meraba mendekat ke arah Andrea. Kamu dari mana saja? Aku tinggal tidur siang, kamu malah pulang malam. Sejujurnya tadi Andrea baru selesai dari kamar mandi untuk mengganti pembalutnya. Tidak disangka dia mendengar James menggerutu tentang sesuatu. Pria itu menghela napas, kemudian melepaskan jas yang dia kenakan dan meletakkannya di atas sofa. Sidang sebentar lagi, apa kamu sudah mempersiapkan dirimu? Tentu saja. Bagaimana kalau bukti yang ada tidak bisa diajukan dan dipertanyakan kebenarannya? Tidak tahu, balas Andrea acuh, kemudian mendorong James dengan pelan. Kamu masih mencintainya. Langkah Andrea mendadak terhenti. Lebih tepatnya, dia heran dengan siapa yang dimaksud oleh suaminya itu. Ah, dia memang sempurna. Susah bagi pria cacat sepertiku bisa dicintai, ujar James lagi. Pria itu hendak pergi ke ruang kerjanya. Dia pikir malam ini dia harus tidur di ruang kerja, karena mau tidak mau dia harus siap ketika Andrea meninggalkannya. Tapi siapa sangka, wanita itu justru menarik tangannya, sehingga James mundur beberapa langkah, namun masih dengan posisi Andrea yang menggenggam tangannya. Jangan mengatakan sesuatu yang aneh. Kamu membuatku bingung, ujar Andrea. Lepaskan tanganmu. Andrea menghela napas, dia tidak ingin berdebat hari ini dan akan membiarkan James lolos begitu saja. Silahkan. Kebetulan malam ini aku sedang ingin tidur sendiri.
Siapa sangka ucapan Andrea malah membuat niat James batal. Pria itu kembali mengambil tongkatnya dan kini melangkah menuju samping ranjang. Kenapa kembali? Siapa yang mau pergi? Andrea mendengus sebal. Terserah kamu saja. Aku sedang malas meladeni orang sepertimu. Pada akhirnya mereka malah tidur sembari berpelukan lagi. Hanya saja kali ini James yang sadar lebih dulu dan bangkit dari tempatnya. James kira Andrea akan bangun begitu menyadari tidak ada seseorang di sampingnya. Namun ternyata James salah, wanita itu justru masih terdengar mendengkur halus. Nyonya mana, Tuan? Saya tidak melihatnya saat datang, bahkan tidak sarapan bersama Tuan seperti biasanya. Saat ini James sudah ada di ruang kerjanya. Membaca beberapa dokumen penting yang sengaja dibuat dalam bentuk braille. Lalu saat James berada di ruang kerja bersama Kelvin, terdengar suara teriakan melengking dari arah luar sana. Astaga, Nyonya! James segera bangkit dan melupakan tongkat yang biasanya dia gunakan. Beruntung Kelvin cepat membantu memapah James mendekat ke arah sumber suara. Di sana Kelvin bisa melihat nyonyanya baru bangun tidur dengan rambut yang berantakan dan kini berdiri di depan pintu membawa spray berwarna abu. Tidak terlalu jelas terlihat kan? Ucap Andrea panik. Mata Kelvin membulat sempurna ketika melihat ada noda darah yang cukup banyak di spray tersebut. Andrea segera memberikannya pada Ditra. Ada apa, Kelvin? Tanya James penasaran. Nyonya sedang berdarah, Tuan. Apa? James segera melepaskan papahan Kelvin dan mencoba mendekati Andrea. Sadar kalau ada Kelvin dan James, wanita itu menutup wajahnya malu. Ada apa ini? Ditra yang hendak pergi, mengurungkan niat karena melihat tuannya datang. Tidak ada, Tuan, saya hanya terkejut karena noda menstruasi Nyonya cukup banyak, ucap Ditra gugup. Andrea mendengus sebal karena Ditra mengatakannya di depan 3 pria dewasa sekaligus. Ada James, Kelvin, dan Pak Ernest yang baru saja datang. Apa menstruasi? Jadi sikapmu yang berubah tidak jelas itu karena menstruasi? Ujar James. Diamlah. Wajah Andrea kini malu. Dengan segera dia masuk ke dalam kamar untuk mengurung dirinya sendiri. Tanpa mengetahui bahwa James saat ini sedang memikirkan menstruasi dari Andrea. Dia masih mencoba mencerna apa itu menstruasi. Karena dia tidak pernah dekat dengan wanita sebelumnya, jadi James agak bingung. Kelvin, kamu tahu menstruasi? Wajah Kelvin memerah tanpa James ketahui. Kenapa tuannya ini mendadak bertanya mengenai hal tersebut? Pak Ernest yang mendengar ucapan James menggeleng pelan, sangat wajar kalau James tidak tahu, mengingat dia saja tidak bergaul dengan wanita. Tuan, Nyonya hanya sedang melalui siklus bulanan sebagaimana siklus wanita. Jadi Anda tidak perlu khawatir. Mungkin saja emosi Nyonya akan berubah naik turun dan tidak stabil. Saya harap Tuan bisa memakluminya. Coba katakan apa lagi yang biasanya terjadi pada wanita yang menstruasi. Wanita akan menjadi lebih sensitif, malas, dan mungkin akan sangat mudah sekali untuk bertingkah aneh. Benar saja, sorenya James mendengar dari Ditra kalau yang dilakukan oleh Andrea seharian ini hanya menonton film sembari makan camilan. Itu pun dia tidak beranjak dari tempatnya duduk kalau tidak pipis atau buang air besar. Benar-benar sangat aneh. Terlepas dari Andrea yang saat ini sedang dalam tamu bulanannya, Rico datang membawakan sebuah pesan baru. Dia mengabari tuannya melalui surel, mengingat saat ini dia sedang di tempat yang jauh karena rapat penting. Salahkan James yang membiarkannya duduk di posisi CEO. Tidak tahu saja kalau hal tersebut membuatnya berada dalam masalah. Identitas sebenarnya Tuan Jordi. Kemungkinan besar dia memang sengaja bekerja sama dengan seseorang. Rico juga mengatakan kalau, bisa saja tanda tangan palsu itu memang dikarenakan skaner. Tuan, saya harap bisa hadir sebelum persidangan dimulai. Tapi Anda memberikan saya pekerjaan yang tiada habisnya.
Setelah ini saya akan meminta gantian dengan Kelvin. Kelvin membacanya dengan suara lantang. James menarik satu sudut bibirnya ke atas. Jadi siapa yang sedang bermain-main denganku? Tuan, saya tidak akan membiarkan orang yang mengganggu Nyonya tenang begitu saja. James mendengus sebal. Jangan sampai macam-macam, Kelvin. Terima kasih sudah menonton, guys. Jangan lupa klik like jika kalian menikmati cerita ini, subscribe untuk update konten seru lainnya, dan tinggalkan komentar di bawah tentang apa yang kalian pikirkan atau cerita apa yang ingin kalian dengar selanjutnya. Dukungan kalian sangat berarti. Sampai jumpa di video berikutnya.